Tok tok tok. Buka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan abang menumpang mandi. Selamat datang di podcast Nepa ini. Gak apa-apa, agak beda sedikit. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi tentang tema kita pada kali ini, alangkah baiknya kalian akan melihat video terlebih dahulu. Nanti akan tahu apa yang akan kita bahas. Silakan lihat videonya di sini. Sesuai dengan apa yang telah ada di video tadi, kalian sudah pasti tahu kita bahas apa, yaitu tentang gerakan literasi, terkhususnya yang ada di SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu atau SNEPA kita ini. Sebelum ke sana, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Silakan kepada narasumber kita, sapa dulu pemirsanya. Halo. Silakan memperkenalkan diri, dari mana, jabatannya apa, dan namanya siapa, silakan. Bu Yuan dulu. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yuanita Widyaningrum. Saya guru kelas 4 SDLBC SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Dan tugas tambahan saya di sini sebagai Kepala Perpustakaan, Koordinator Tim Literasi Sekolah dan Staf Kurikulum SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Mangga. Silakan selanjutnya. Baik Pak Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elsie Fatauzia. Saya bertugas sebagai guru kelas 6 SDLBC dengan tugas tambahan yang pertama sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu dan juga sebagai Koordinator Gerakan Literasi Sekolah Tingkat SMPLB. Oke, mantap sekali bukan? Dari tadi kita sudah saling kenal. Kalau saya nggak usah mengenalkan diri ya, sudah tahu sendiri ya. Masih tetap bersama saya Indra Nurul Hayat yang tetap setia. Di sini kita tadi sesuai dengan narasumber kita, bidangnya yaitu literasi. Jadi kita akan bahas tentang pastinya literasi ya. Nah, sebelum ke situ ngomong-ngomong, Ibu El dan Bu Yuan sudah lama di Indramayu? Ya, lumayan ya. Kalau saya kebetulan Pak Indra dari tahun 2019. Oh, asalnya dari? Saya sendiri asalnya dari Kabupaten Pangandaran. Pangandaran. Ya. Ibu Kalau Yuan? saya lebih muda. Bu Yuan pendatang baru. Pendatang dari 2022. Saya asal dari Kabupaten Subang. Oh iya. Nih, dengan banyaknya asal daerah kita kan bisa lebih berkembang literasinya ya. Iya. Ya, yang pertama mungkin tidak jauh dari literasi. Kita mau tahu literasi itu apa sih sebenarnya? Yang menjadikan kita bertanya-tanya literasi itu seperti apa, dan yang sekarang ini digeluti oleh teman-teman sekalian, literasi itu apa? Boleh. Silakan. Silakan siapa saja dulu. Enggak siapa dulu Bu Yuan. Jadi kalau untuk dilihat dari ini ya, menurut teori dulu mungkin. Ya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, literasi itu merupakan kegiatan membaca dan menulis. Seperti itu. Mungkin kalau dihubungkan dengan sekolah kita pun ada kegiatan membaca, menulis, dan kita menambahkan dari kegiatan membaca menulis itu, yaitu anak-anak itu diharapkan memahami
memahami dari kegiatan membaca, menulis itu sendiri. Jadi kalau dari kita itu literasi berarti ya kegiatan membaca, menulis dan memahami apa yang kita lakukan itu. Seperti itu. Iya. Mungkin Tambahan, ya mungkin literasi itu untuk secara lebih luasnya itu inti daripada semua hasil dari membaca menulis itu pada akhirnya kita dapat memahami informasi yang ada gitu untuk kemudian kita dapat menafsirkannya dan mengelola informasi tersebut untuk selanjutnya bisa berubah menjadi pengetahuan atau sebagainya seperti itu. Oke, itu literasi secara globalnya kita yang penting paham literasi dulu ya. Nah, setelah kita paham literasi, kita sangkut pautkan dengan sekolah kita ini. SLB Negeri Pahlawan itu kan sesuai dengan bidang yang telah digeluti oleh para narasumber. Penerapan literasi di sekolah ini seperti apa menerapkannya? Ada program apa gitu? Untuk program ya Ada- Bu Yon ya, ada beberapa ya. ada beberapa mungkin salah satunya itu kita rutin setiap hari Kamis itu ada kegiatan Kamis berliterasi. Jadi setiap hari Kamis sebelum pembelajaran kita itu melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Jadi anak-anak dikumpulkan di lapangan seperti itu. Nanti kita bergiliran ya Bu ya. Dari tim literasi. Dari tim literasi itu kita macam-macam ya Bu ya kegiatannya. Mungkin ada dari membaca cerita, terus kadang juga ada kayak menebak itu ya Bu ya, bermain kata menebak clue gitu. Dari sebuah clue itu anak-anak bisa menjawab gitu. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir kritis gitu kan. Ya, terus ada juga mengenal rambu gitu kan, mengenal rambu-rambu lalu lintas, itu juga kan sangat penting. Itu kita adakan ketika kegiatan literasi pembiasaan literasi hari Kamis. Selain itu juga kita pernah kan mengundang duta baca yang dari Indramayu ya. Dulu pernah itu. Terus ada juga kita pernah bekerja sama dengan itu ya Bu, Dinas Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip ya, itu jadi program kita ya. Nah, dari program tersebut kan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh teman-teman sekalian kan anak berkebutuhan khusus gitu. Bukan anak yang umum pada layaknya di normal lah, umum lah. Nah, pastinya kan tantangannya berbeda gitu. Apa sih tantangannya kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tentang literasi yang tadi diprogramkan itu? Ya, tantangannya itu kan dari karakteristik anak ya. Karena kita anak berkebutuhan khusus, berarti salah satunya itu karakteristik anak yang kadang tidak bisa konsentrasi. Jadi kalau kita membacakan buku itu kan kita harus konsentrasi, sementara anak-anak kita masih suka kesana kemari. Nah, itu salah satu tantangan kita. Kemudian ada banyak anak yang masih belum bisa membaca. Membaca. Terus kita juga harus pintar-pintar memilih jenis cerita yang akan disampaikan gitu, atau mungkin ceritanya hanya pendek saja atau disertai dengan gambar gitu, atau seperti yang tadi Bu Yuan katakan, tidak usah cerita yang memiliki cerita seperti cerpen gitu ya, tapi cukup dengan mengenalkan rambu-rambu itu kan berarti membaca gambar gitu. Masih termasuk literasi lah ya. Karena kan anak-anak kita banyak karakteristiknya yang hambatan intelektual seperti itu. Jadi kan ya kita disambungkan dengan kegiatan yang lebih fungsional ya Bu ya. Iya, dan itu memang termasuk literasi fungsional. Karena tingkatan literasi itu ada 6 tingkatan gitu. Jadi kita memang mengambil yang paling tingkat 1 dulu, literasi fungsional. Yang kedua itu literasi kognitif dan ada seterusnya. Jadi kita fokus dulu di literasi fungsional yang karena kebermanfaatan berhubungan dengan kebermanfaatan kehidupan sehari-hari. Iya, siap. Nah, tadi dari program tadi kan tantangan dan pemrogramannya tadi bisa nggak memberikan gambaran ke kita ketika program itu dilaksanakan, ketika ngumpulin anaknya seperti apa dan prosesnya berapa lama,
Itu bisa nggak diceritakan bagaimana untuk pelaksanaannya ketika hari Kamis itu? Ya. Karena kita itu menjadi program di SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu ini kan ada program pembiasaan dari setiap harinya itu ada kan, dan kita memang dibagikan tugas piket juga. Jadi kita memang ada tim piket yang bertugas masing-masing itu, ada yang menyiapkan peralatannya, ada yang bertugas untuk mengumpulkan anak-anak. Jadi anak-anak itu dikumpulkan di lapangan, dikondisikan. Nah, nanti kita ada tim juga yang akan memberikan materi, ada MC juga gitu. Oh, berarti tidak ditangani oleh tim literasi semua ya? Kita bersinergi, berbagi. Oh ya, siap. Berapa menit biasanya literasinya? Kalau untuk literasi sendiri, karena kita kan tidak hanya literasi saja, Bu. Jadi setiap hari itu kan kita ada pembiasaan lain. Jadi dalam 1 jam pelajaran itu sekitar 45 menit ya Bu ya, itu ada kegiatan sebelum literasi itu ya disisipkan menyanyi Indonesia Raya, terus setelah itu menyanyikan lagu tentang sekolah aman bencana. Terus sekarang ditambah lagi kan ada senam yang anak Indonesia hebat gitu. Selanjutnya baru dengan literasi. Untuk literasi mungkin kalau untuk membacanya sih paling 15 menit kan kita, tapi kita ada interaksi dengan melibatkan anak-anak. Ya, jadi setelah kita bacakan cerita, kita mau tahu nih pemahaman anak-anak masuk enggak, kita udah cerita tuh, kita tanya jawab gitu. Iya. Jadi anak-anak juga diajarkan untuk lebih kritis, terus belajar untuk mengemukakan pendapat gitu, percaya diri. Terus dilatih juga konsentrasinya seperti itu. Dari belakang ini, selama program itu terlaksana, apa yang menjadi tolak ukur dari teman-teman tim literasi untuk menyatakan literasi ini berhasil, literasi ini tidak berhasil? Yang menjadi tolak ukurnya apa? Terutama yang kita hadapi kan anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi apa yang menjadi landasan kita? Ada beberapa yang berhasil, apa yang menjadikan hal itu berhasil gitu untuk literasinya? Kalau untuk tolak ukurnya mungkin dari antusias anak juga. Antusias. Kadang anak ada yang jadi senang gitu, Bu pengen cerita gitu. Request ya. Ada kesenangan tersendiri ya jadi anak-anak ketika memang kita mengadakan pembiasaan membaca buku itu. Dan mungkin ketika awal-awal gitu ya, kita membacakan cerita, anak-anak itu masih pada riuh gitu ya Bu ya. Waktu awal-awal kan kita anak-anak masih riuh gitu, jadi tidak fokus gitu mendengarkan ke kami. Tapi sekarang karena itu sudah berjalan ada 1,5 tahun ya Bu ya. Jadi tuh ya anak-anak dengan sendirinya sudah menyimak gitu, sudah bisa terkondisikan. Terkondisikan, terus ya percaya diri dari mulai yang masih kecil. Tadinya malu-malu, jadi berani ke depan untuk menceritakan kembali seperti itu. Berarti sudah sangat terlihat ya. Nah, itu kan dari segi anak murid ya. Yang namanya literasi gerakannya apakah cuma terbatas ke peserta didik saja atau guru juga? Kalau di sini? Kalau di sini mungkin kalau seumpamanya guru, gimana keterlibatan guru dalam literasi tersebut ketika program itu berjalan? Ya, guru ikut terlibat untuk mengkondisikan anak dan memberikan pemahaman juga ya. Kadang juga memberikan ide-ide mungkin materi apa yang bisa disajikan gitu, atau ketika misal sedang hangat isu tentang bullying gitu, dimasuk ketika kemarin seperti itu yang dengan Kespro tuh ya Bu ya, pernah juga kita libatkan guru-guru lain melibatkan. Dan memang sangat penting juga ya. Jadi sebenarnya kalau literasi tidak hanya untuk anak juga, memang kita inginnya guru pun ikut merasakan literasi itu ya. Karena program literasi itu kan batasannya tidak hanya peserta didikan ya. Karena TU juga. Karena kita di sekolah luar biasa kan dengan anak berkebutuhan khusus, tentunya gurunya pun harus bisa
berliterasi. Iya, harus bisa mendampingi nanti Iya. ya kan, karena memang anak-anak kita itu harus didampingi, Harus ada tidak tindak bisa lanjut, iya. Di sepenuhnya gitu. tidak bisa dibiarkan sendiri. Iya, gitu. iya, benar. Ya, terima kasih, sangat luar biasa dari tadi pembicaraannya. Mungkin akan banyak juga pembahasan yang akan kita bahas lagi, ya tetap dengan literasi yang sama. Tadi kita telah berbicara tentang murid atau peserta didik, gurunya juga. Sekarang tidak luput juga kalau tidak ada membicarakan orang tua. Jadi dari sini perannya orang tua apa? Tadi kan kalau murid sudah kelihatan menjadi objek, kadang menjadi subjek, kita juga guru juga menjadi subjek, kadang ikut mendengarkan menjadi objek juga. Nah, orang tua seperti apa pelibatannya? Nah, kebetulan kita itu kan mengadakan namanya duta baca juga di sekolah. Kita pilih anak-anak siswa yang SMA LB, kita pilih yang bisa membaca, kita jadikan duta baca, dan kita latih mereka untuk mempromosikan buku karena kita punya perpustakaan dengan koleksi buku yang sangat banyak. Kita libatkan siswa tersebut menjadi duta baca, dan kita mempromosikan buku itu kepada orang tua melalui duta baca kita. Ya. Jadi orang tua yang menunggu anak-anaknya itu dipromosikan buku-buku, boleh dipinjam, nanti bisa dikembalikan kembali gitu. Seperti itu promosi kegiatan literasi SNEPA. Iya. Oh, rupanya semua elemennya terlibat semua ya, dari mulai murid, orang tua, dan juga guru, semuanya terlibat dalam gerakan literasi ini. Sungguh luar biasa. Yang berikutnya tadi sebenarnya sudah disepilkan tadi tentang kerjasama, tentang literasinya ya. Lebih lanjutnya mau tahu, mungkin pemirsa juga mau tahu, literasi di SLB Negeri Pahlawan atau SNEPA dengan mana saja sudah ada kerjasama. Tadi kan mungkin baru sepintas. Mungkin kita mau tahu lebih lanjut dengan apa, dengan dinas ataupun dengan tim apa gitu yang sudah kerjasama. Ya itu tadi dengan dinas perpustakaan dan arsip Indramayu gitu. Kemudian yang duta baca Kabupaten Indramayu ya. Terus kita juga mengundang itu ya alumni kita. Yang kebetulan tuh muridnya Bapak itu dulu sekarang sudah menerbitkan berapa judul buku 3 ya? Ya, itu kita juga mengundang untuk berbagi inspirasi. Dan kebetulan juga murid kita juga ya Bu, kemarin ada yang sempat masuk ke 10 besar FLS 2N tingkat provinsi untuk lomba puisi. Oh, lomba puisi. Oh iya. Siap benar. Ya puisi termasuk dari ininya literasi ya. Iya betul. Untuk tadi kerjasama sudah ada, mungkin sudah banyak komunitas literasi yang dilibatkan, yang dimana sudah sangat luar biasa lah untuk tim literasi ini. Berikutnya mungkin bagaimana sih cara dari tim literasi ini, terutama dari perpustakaannya? Kebetulan ibu perpustakawannya ada di sini. Untuk menyediakan bahan bacaan itu dari mana? Gitu. Kalau bahan bacaan itu karena kita mendapatkan alokasi dana dari pemerintah yang 10% kalau nggak salah, atau 20% untuk sarana untuk perpustakaan itu melengkapi bahan bacaan perpustakaan. Dan kebetulan tadi pagi pun saya membongkar buku-buku baru untuk tahun anggaran unboxing tahun anggaran 2025 dan itu banyak sekali dan menarik insya Allah. Jadi harus kunjungilah perpustakaan. Sudah siap untuk dipromosikan. Belum di itu ya Bu ya. Kalau di perpustakaan SNEPA juga sudah dibuatkan jadwal ya Bu ya. Itu juga mungkin salah satu program juga ya. Jadwal dari tim literasi menjadwalkan untuk setiap kelas itu berkunjung ke perpustakaan. Iya, betul. Berarti sekarang kalau mau boleh tahu sudah ada berapa buku? Kalau untuk kurang lebihnya 500 lebih. Sudah 500 buku. Judul mungkin judul buku ya. Mungkin kalau
kalau eksemplar mah mungkin lebih ya Bu lebih, ya. lebih. Oh, ya, ada satu judul dari beberapa buku ya. Ah. Ya. 500 sudah lumayan banyak ya. Banyak. Mantep, tinggal kitanya aja melangkahkan kaki ke perpustakaannya itu. Betul. Perlu perjuangan juga dari teman-teman literasi untuk mengajak Iya. semua warga di SLB Negeri Pahlawan untuk ikut masuk ke perpustakaan. Tidak hanya masuk dan keluar saja, tapi masuk ambil buku dan dibaca ya. Iya. Yes, mantep lah. Dan berikutnya mungkin pastinya dari tim literasi ini kan tidak hanya sekedar langsung mengutarakan programnya, melaksanakan programnya, kan perlu ada bekal keahlian melalui pelatihan atau workshop. Ada nggak kalau di belakangan ini workshop ataupun hal-hal yang berupa pelatihan untuk pustakawan ataupun untuk literasi khususnya, ada tidak? Waktu semester kemarin ya Bu ya, Iya. kita yang ikutan Ada Zoom, workshop itu yang literasi. Oh iya, dari sekolah kita selenggarakan workshop literasi itu untuk guru ya, Iya. untuk guru. Kemudian memang saya juga pernah mengikuti pelatihan untuk perpustakaan itu sendiri. Lalu kalau kayak webinar kalau sekarang kan banyaknya webinar ya, maksudnya Iya. online pelatihannya. Kebetulan waktu itu pelatihan saya Daring, juga. daring. Ya, pelatihan saya juga daring waktu itu. Jadi sekarang kebanyakan daring itu. Oh, ya, siap, mantep lah. Jadi sudah teruji. Jadi jangan diragukan lagi, tim literasi SNEPA sudah teruji. Kalau program-programnya terlaksanakan pasti bermanfaat untuk semua kalangan dan khususnya untuk peserta didik kita. Karena tadi juga yang diambil yang bersifatnya multifungsi, yang fungsional ya. Iya, Jadi yang iya, yang kebermanfaatnya langsung dirasakan oleh anak-anak, seperti tadi ada rambu-rambu lalu Iya. lintas dan lain-lain, yang dimana ketika anak jalan ataupun berada di jalan raya tahu dan Paham, sudah ya. paham rambu-rambu yang telah diajarkan. Mantap. Sekali lagi tim literasi SLB Negeri Pahlawan sangat luar biasa, sesuai dengan nama sekolahnya ya. Sekolah luar biasa. Mungkin berikutnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga, ada tidak sih rencana pengembangan ke depannya, maunya apa gitu literasi ke depannya? Atau sudah ada rencana apa, mau dibikin apa gitu? Oh, ya Ataupun kalau- ada rencana mau ada yang belum diajak kerjasama, mau diajak kerjasama gimana? Ya kalau untuk program pembiasaan juga kita sebenarnya pengen ada pengembangan juga ya. Maksudnya tidak hanya membaca, kita pun nanti ingin melibatkan siswa itu untuk kayak merangkai kalimat, kata atau dan sebagainya itu di lapangan. Jadi tidak hanya membaca. Jadi anak-anak yang itu menceritakan gitu, apakah tentang mendemonstrasikan, mempraktikkan seperti itu untuk pembiasaannya, dan juga mungkin kedepannya kita juga ingin melibatkan lagi pihak-pihak yang lebih paham atau antar instansi perpustakaan tuh, karena memang perpustakaan itu sebenarnya masih kurang ini ya, maksudnya kalau untuk di SLB tuh kurang diperhatikan gimana ya, maksudnya untuk kayak kurang diperhatikan itu kayak nggak apa sih, nggak dipakai untuk kurang banyak yang berkunjung. ya, minatnya minatnya tuh ya. belum terlalu. Kalau diumumkan Ya. sudah banyak tuh. Jadi Ya. kita juga ingin melibatkan instansi terkait tentang perpustakaan. Jadi studi banding juga ingin ya. Jadi kayak berkunjung ke perpustakaan sekolah lain dan kita bisa mempelajari apa Seperti gitu itu. yang itu Iya. yang mungkin yang bisa Ada. kita Bisa, aplikasikan iya, ya. benar. Di Indramayu juga ada perpustakaan yang ini juara 1 tingkat Oh Jawa iya, Barat. itu SMKN 2 ya? Ya, Ya itu SMK ya. Negeri 2. Ya kita juga Desa ingin tuh Stadi ya, Banding. betul. Soalnya bareng tuh waktu itu pelatihan ya sama Ya, kepala ya, perpustakaan. siap. SMK 2, Mantap ya. lah. Tadi ada satu hal yang mungkin saya juga masih bertanya-tanya ya, tentang kemampuan literasi anak kan berbeda-beda. Ya. Dari tim literasi apakah ada cara jitu gitu mengatasi berbagai kemampuan literasi mereka ini? Ada nggak cara untuk mengatasi, oh ini si A ini kemampuan literasinya ini bagus, sudah bisa, ini yang belum, ini ada nggak caranya supaya bisa mereka ini tidak hanya yang mampu saja yang kita layani, tetapi yang
masih kurang literasinya juga tetap terlayani gitu. Iya. Ada nggak caranya seperti Ya, apa? terkadang kita juga ketika sedang proses berliterasi itu tidak hanya anak-anak itu saja gitu yang kita itu, jadi yang anak yang diam aja atau apa kita ajak gitu untuk ke depan, untuk bercerita atau mengungkapkan pendapat mereka gitu, atau Iya, kan iya. kayak anak-anak kecil misal belum bisa terlalu berkomunikasi ya Bu, bisa hanya menunjukkan coba tadi kan misal tadi yang kayak tebak-tebakan tuh Pak, Iya, iya. coba tunjukkan aja gitu kan, biar bisa gitu. Jadi ya kita ajak kolaborasi. Jadi antara yang memang sudah Bisa. yang bisa dan yang memang belum, kita ajak kolaborasi. Ketika yang sudah bisa kita libatkan untuk bisa mendampingi yang belum bisa. Yang belum bisa. Seperti itu. Siap, mantap lah. Ini sangat luar biasa ya tim literasi. Saking banyaknya yang tadi telah kita obrolkan, jadi saya seakan-akan kekurangan pertanyaan, apalagi yang mau ditanyakan gitu. Jadi dari tadi sudah sangat bagus lah. Ya itu mungkin itu juga Bapak podcast itu kebetulan Hah? dulu juga itu kan ikutan apa? Waktu kuliahnya tuh dia juga aktif gitu di sastra, terus teater gitu mungkin. Ini balik bertanya nih. Sebetulnya lebih Punya pengalaman, ya, Bu. Kalau berpengalaman. saya mungkin Otodidak. mungkin kalau Bu Yon kan udah banyak ya sebagai kepala perpustakaan apa-apa gitu. Mungkin juga Ya. Pak Indra juga kan Hanya jurusannya itu, tapi kan yang lalu gitu. Mungkin dikembangkannya, mungkin bisa di sini bareng dengan tim literasi bisa saling bekerja sama untuk mengembangkan sastra atau literasi yang ada di SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu. Tadi sudah rencana ke depan. Berikutnya ini mungkin kita kan kekurangan pengenalan untuk dunia luar ataupun di luar dari sekolah kita. Bagaimana cara dari tim literasi untuk memperkenalkan di SLB Pahlawan juga ada literasi loh. Ada nggak yang sudah dilakukan melalui apa gitu mengenalkan SLB itu juga mempunyai literasi, tidak hanya umum saja yang punya literasi. Jadi nggak hanya di kalangan lingkungan kita saja tahunya, tapi orang luar juga tahu. SLB Negeri Pahlawan ada literasinya juga loh. Ada nggak caranya untuk mempromosikan? Salah satunya mungkin kalau sekarang sih media sosial ya. Iya. Media sosial. video Lewat media sosial, karena kita juga sekolah punya media sosial ya. Kita pun jadi ikut mempromosikannya di media sosial. Termasuk podcast kayak gitu ya. Podcast gitu juga. Iya. Termasuk Seperti dengan itu. pelibatan duta baca Iya, tadi ya Bu duta ya. baca tadi, ya. Ke orang tua. Ke orang Iya. tua ya. Mungkin dari orang tua bisa menyampaikan Iya. keluar ya. Atau ya dengan itu pelibatan tadi alumni gitu kan. Dan- iya. Secara tidak langsung itu juga memperkenalkan bahwa di sini ada literasinya. literasi. Siap. Karena memang literasi itu hal-hal yang menjadi seperti jantung sekarang itu. Jadi Iya. setiap sekolah itu harus ada karena itu yang dapat mengembangkan kemampuan anak juga. Iya, penting. Penting sangat. Apakah ada program literasi yang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan menulis atau membuat karya sastra? Itu yang tadi kita ikut lomba. Iya, puisi ya. Membuat puisi. Jadi kan sebelum lomba kita mungkin akan melatihnya gitu kan, dilatih. Itu 1 tahun sekali ya Ya, kalau untuk perlombaannya. perlombaan juga Iya. kan perlu latihan juga kan, harus dilatih. Kan tidak kadang kalau kayak kemarin kayak yang siswa itu yang kemarin juga masuk 10 finalis itu juga kan berlatih terus, jadi dia punya buku khusus yang untuk nulis puisinya ya, puisi. gitu. Jadi tidak hanya menulis puisi tapi juga membacakan puisinya ya. Ya, emang perlombaannya setiap tahun sekali antar SLB ya. Iya. Ya, dan ada juga itu kalau hari kunjungan perpustakaan tuh, kita juga kan kerjasama dengan perpustakaan Indramayu, jadi kita yang berkunjung ke sana. Ya, jadi misalkan berapa murid ya Bu ya, siswa-siswa yang sudah bisa membaca bisa ke sana gitu. Siap, mantap lah. Tadi dalam pelibatannya tersebut
kayaknya selain puisi kalau tidak salah ada lomba mendongeng juga ya. Pernah. AKPDBK itu yang waktu mendongeng. dulu ya mendongeng. Terus juga guru-gurunya juga waktu itu pernah lomba puisi pernah di kalau mungkin saya belum Bu Iwan ada. lagi cuti kayaknya. Oh iya. Waktu Iya, dulu Pak In. Oh iya. Yang waktu hari kemerdekaan bukan sih? Hari Kartini. Oh hari Kartini ya. Hari Kartini. Iya benar. Jadi membaca puisi, membuat dan membacakan puisi yang dimana berhubungan dengan Hari Kartini ya. Iya pernah. Ya siap. Ya benar, itu termasuk literasi juga yang sudah berjalan, yang bisa dikembangkan ya. Untuk berikutnya pemanfaatan teknologi yang sekarang ini tim literasi sudah memanfaatkan teknologi belum dalam mendukung program literasinya, terutama di SLB Negeri Pahlawan. Kayaknya kalau untuk teknologi masih ini ya, masih belum maksimal. Paling untuk publikasi aja ya. Paling kalaupun itu kayak di kelas dulu, misalnya kayak kalau saya di kelas kalau di sini tuh banyak Chromebook tuh, ya ada bantuan Chromebook itu, jadi memanfaatkan dari Chromebook tersebut, tapi itu baru penggunaan di kelas seperti itu, jadi masih belum untuk yang banyak ya. Jadi kita ya mungkin nanti ke depannya bisa ada rencana ya. Bisa juga kan sambil berkumpul dipasangkan layar sambil ngelihat dongengnya. Tapi kalau seperti itu sih ya ya dari tim literasi mungkin bisa pernah sih kalau seperti itu ya Bu ya. Kadang kan pernah kita juga menayangkan kayak film-film termasuk dongeng, literasi bukan ya? Kalau menonton film apa? Ya kan itu nanti anak itu memahami kan, jadi dia diajak untuk menonton itu, nanti dia memahami dan nanti bisa menceritakan kembali. Oh iya. Penting itu literasi itu tidak hanya membaca menulis saja ya. Jadi itu yang belum optimal ya, yang tadi. Mungkin hanya ketika event-event tertentu gitu seperti Hari Kartini, Hari Pahlawan mungkin Hari Anak, Hari Guru, ya kan, mungkin puisi buat guru. Siap. Hari Santri yang ada. Pernah waktu itu. Mungkin untuk berikutnya mungkin yang pertanyaan terakhir mungkin ya, tapi bukan terakhir untuk selamanya ya, terakhir di sini. Ada tidak pesan atau harapan dari tim literasi ini terkait dengan pentingnya literasi bagi siswa, terutama siswa disabilitas? Ada pesan apa yang bisa bermanfaat untuk siswa agar mereka bisa mengembangkan literasinya? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, ada pesan apa gitu tentang literasi? Ya, kalau untuk tentang literasi atau harapan ataupun harapan pesannya? saya sih siswa-siswi tetap semangat untuk membaca. Yang tidak bisa membaca, gurunya yang semangat menceritakan. Dan harus saya berpesan tuh antusias mengunjungi perpustakaan. Karena saya tuh kadang sedih gitu lihat perpustakaan sepi gitu. Padahal buku-buku koleksinya tuh baru bagus gitu. Seperti yang tadi yang baru datang aja itu, kalau kayak makanan tuh pengen dimakan semua gitu. Karena bagus-bagus, menarik gitu. Jadi harapan saya sih bukan hanya untuk siswa ya, untuk gurunya pun bisa tergugah, semangat untuk berliterasi, karena literasi itu penting dan Indonesia itu sebetulnya mungkin disebutnya darurat literasi. Jadi kita harus mencontohkan sebagai guru untuk memberikan contoh kepada siswa-siswi kita. Dari diri kita sendiri dari dulu diri ya. Kita Supaya anak-anak bisa juga, melihat. karena kan kita anak-anaknya memang harus didampingi. Tut Uri Handayani banget. Intinya kita juga harus semangat supaya peserta didik juga semangat gitu, karena kan guru itu sebagai tauladan yang harus diteladani, yang mungkin kedepannya agar sudah ada jadwal nih perpustakaan, mungkin kita giatkan lagi gitu, seperti itu. Kita bangkitkan lagi semangatnya untuk berliterasi, tidak hanya di hari Kamis gitu, tapi
kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa ya minimal itu mengunjungi perpustakaan. Iya. Karena kan ada apa? Motonya untuk perpustakaan Snepa. Apa itu Aku nggak motonya? tahu. Saya juga mau tahu ini apa ini motonya. Namanya kita perpustakaan Snepa. Ya, Motonya itu berbudaya. berbudaya. Berkelana melalui buku untuk berdaya. Wede. Jadi memang ya itu karena harapan saya ingin perpustakaan itu dimanfaatkan buku-bukunya. Jadi dengan memanfaatkan buku-buku tersebut kan kita bisa berdaya. Berdaya itu kan mempunyai kekuatan untuk bisa memahami, berpikir dan berguna untuk diri kita sendiri. Ya, tidak salah saya ngundang ini benar literasinya. Tadi berbudaya, berkelana melalui buku untuk Yes. berdaya. Untuk berdaya, berkelana melalui buku untuk berdaya. Berkelana itu kan Berbudaya. maksudnya tuh membaca, Menjelajah. 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 Nah, membacakan bisa seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Dari tadi bahasanya sudah ilmiah. literasi banget gitu. Saya yang di sini jadi minder kalah gitu literasinya. Kalau saya itu literasinya mengembangkan sendiri. Dengan apa? Baca komik, Bu. Kalau zaman sekarang apa? Membaca WA. Oh iya. Itu kayaknya tanpa sadar kita sudah berliterasi melalui membaca WA ya. Ya, tapi kenapa disebut darurat literasi Iya. itu? Karena kadang kita hanya dibaca saja, tidak Tidak. dipahami. Iya. Oh iya benar. Ya, Iya itu. Ya Dan makanya. terkadang tabayunnya kurang. Ya makanya Gitu. perlunya literasi itu. Iya, Banyak iya. hoax yang menyebar, kita harus bisa menyaringnya. Iya. Seperti itu. Jadi jangan sampai baca belum paham kirim, Iya. baca belum paham kirim, share. Tidak taunya yang di share itu hoax gitu kan. Itu berarti pentingnya literasi di situ. Justru itu pemirsa yang menonton podcast Snepa tadi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber jangan sampai terlewatkan, yaitu pentingnya literasi tersebut, karena literasi itu dimulainya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain mengajak kita. Jadi awali dari diri kita sendiri. Karena apa? Sesuai dari tadi moto perpustakaannya yang sangat luar biasa, berbudaya gitu, Iya. berkelana Melalui melalui buku dan untuk berdaya. Terus itu dijadikan moto kita juga supaya kita ada semangat juga, seperti kata Ibu El tadi, semangat untuk bisa menjelajahi buku, berkelana di buku, tidak bosan-bosan dengan buku. Begitu juga dengan selain buku ya, Al-Quran dibaca. Iya, juga literasi. Literasi juga. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan harus disiapkan bekal tentang puasanya, literasi tentang puasanya. Dan itu juga mungkin sudah ada kan programnya Pak, setiap hari Kamis sore. Oh iya. Literasi, ya. Literasi dalam beragama. Ya betul. Itu menjelang persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, kita harus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu tentang agama yang bersangkut dengan puasa, agar kita tidak miskin literasi ketika nanti bulan puasa. Nah, itu ya. Tidak kesasar lah. Nah, udah masuk bulan puasa baru belajar kan telat gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada kata-kata motivasi lain yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Oke. Kalau motivasi mau Bu El. Kata-kata motivasinya untuk podcast Snepa, untuk pemirsa Snepa. Yang kalau tentang literasi, walau terjeda tetaplah membaca. Pede, walau terjeda tetaplah membaca. Ingat ya. Dari Bu El mungkin ada apa? Apa ya, udahlah cukup. Disamain nggak apa-apa loh, dibaca lagi. Boleh. Oh iya. Ya udah, ini aja lah. Buku adalah jendela dunia. Oh iya, sudah itu juga sudah mantap. Kalau jendela itu kan perlu juga di rumah. Kalau rumah nggak ada jendelanya gimana loh? Kan gitu. Walaupun kita punya pintu nggak ada jendelanya panas. Ya, perlu. Buku adalah jendelanya dunia. Oke. Terima kasih pemirsa kita yang sangat luar biasa, Sobat Snepa TV, yang dimana kita masih berada di podcast Snepa. Pada kali ini kita sudah sangat istimewa mengundang tim literasi Snepa, dan ini memang podcast kita yang episode yang ketiga. Sebelum kita akhiri seperti biasa, yang supaya saya tidak lupa juga, yaitu apa?
tok 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 tutup sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.